Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang sudah hadir di acara Tech Talk Envision Journey After Graduation for IT Fresher. Selamat sore teman-teman. Pada hari ini kita kebetulan sekali mendapatkan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan para narasumber kami di sini untuk bercerita. Kira-kira seperti apa sih gambaran profesi teman-teman IT nanti kalau misalkan teman-teman lulus dari kampus atau perguruan tinggi di saat ini ya. Atau mungkin dari teman-teman yang sudah lulus dari perguruan tingginya juga tertarik ingin melihat seperti apa sih di Sinarmas Mining itu. Nah, sore hari ini teman-teman akan mendapatkan kesempatan itu. Kita sudah kedatangan ada 2 narasumber yang kami hadirkan di sini untuk bercerita mengenai QA engineer dan juga tentang full stack developer. Kita ada Mbak Dian dan juga ada Mas Arya seperti yang teman-teman bisa lihat di dalam flyer di layar Anda. Kedua ada Mas Arya Wildan. Saat ini Mas Arya memegang posisi sebagai full stack developer, di mana tentunya memiliki experience di IT development ya. Kapabilitasnya tentunya di bidang mobile application development, data mining yaitu machine learning, chatbot dan juga automation. Jenjang pendidikannya dari Mas Arya ini kalau kita baca di sini dari ITS nih, Institut Teknologi 10 November. Saya menyapa teman-teman dari ITS, mungkin ada yang hadir di sore hari ini. Seniornya juga ada di sini bersama kami, Sinarmas Mining nih, tentu sangat membanggakan bukan? Nah, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Aditya, saat ini saya bergabung di HR Sinarmas Mining, saya bergabung semenjak tahun 2017 dan background saya memang ada di berbagai macam industri ya, ada di banking, mining, finance, leasing, media, otomotif, telekomunikasi, logistik, dan shipping. Saya memang memiliki khususan di bidang rekrutmen sendiri atau talent acquisition. Nah, ini yang nanti akan saya coba share ke teman-teman. Kalau teman-teman baca di flyer kami, kita akan bicara masalah career talk. Bagaimana sih membuat resume yang stand out. Nah, teman-teman nanti akan kita coba bantu seperti apa sih CV yang cukup baik atau cukup bagus yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Sehingga teman-teman bisa membuat CV-nya juga semakin powerful atau stand out. Saya lulusan dari Psikologi Universitas Pajajaran. Saya juga menyapa teman-teman dari Universitas Pajajaran. Mungkin di sore hari ini ada yang bergabung dengan kami di acara Tech Talk pada sore hari ini. Oke. Mas Arya, kira-kira boleh nggak disampaikan, mau menyampaikan apa sih pada sore hari ini kepada teman-teman? Di sini saya akan coba sedikit sharing-sharing sih pengalaman saya setahun bekerja di Sinarmas Mining, terutama di bagian clean code-nya sih. Bagaimana sih kita mengimplementasikan clean code di Sinarmas Mining? Mungkin saya akan, karena waktunya cuma 15 menit, saya akan bagi sedikit trik-trik yang bisa digunakan teman-teman untuk bagaimana membuat kode yang bersih, seperti itu sih, Mas. Baik, kita lanjut Mas Arya. Bisa langsung ya, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mas Arya. Ya, terima kasih Mas Adit. Jadi selamat sore teman-teman. Di sini saya mencoba akan sedikit sharing pengalaman saya bekerja di Sinarmas Mining, terutama di bidang clean code yang karena kita memakai agile development kayak gitu. Next, Mas. Ya, yang pertama perkenalkan nama saya Arya Wildan Divanto. Di sini saya bekerja sebagai full stack engineer di Sinarmas Mining. Passion saya yaitu data mining, terutama chatbot dan mobile development. Next. Nah, di setiap karyawan itu biasanya memiliki project masing-masing di Sinarmas Mining. Nah, kebetulan saya mendapatkan beberapa project, yaitu yang pertama Move, yaitu aplikasi internal untuk kita merequest service di semua divisi. Terus selanjutnya, Mas. Kemudian ada iSafe Mobile. Jadi iSafe Mobile ini digunakan oleh pekerja tambang untuk memberikan hasil kerja mereka. Terus biasanya kita juga mengadakan kayak checking dari semua alat-alat, terus kondisi, terus kemudian bisa mengajukan cuti, terus mungkin kita juga bisa memberikan safety report kepada atasan, seperti itu. Next, Mas. Nah, clean code. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit berbagi tentang clean code yang dilakukan di Sinarmas Mining. Nah, mungkin setiap orang mempunyai definisi sendiri-sendiri tentang clean code. Nah, di sini saya mengambil beberapa definisi yang telah diutarakan oleh orang-orang yang terkenal. Next, Mas. Yang pertama ada Martin Fowler, yaitu menulis kode itu pasti bisa dikenali oleh
komputer, tapi bagaimana sih kita membuat program yang bisa dikenali oleh manusia? Nah, itu maksudnya dari clean code dari Martin Fowler. Next, Mas. Terus kemudian ada Brandon Gregory, yaitu sebenarnya code yang bisa berjalan itu bukan benar-benar code yang bagus, tapi juga bisa dimengerti, terus dibaca dan dimodifikasi. Itu adalah definisi dari kode yang clean. Next, Mas. Nah, sebenarnya apa sih benefitnya? Ya, terutama bagi project manager pasti tahu untuk cost time untuk maintenance itu pasti lebih lama daripada kita membuat dari awal. Nah, itu gunanya kenapa kita harus menggunakan clean code di agile development terutama. Karena kita pasti akan merubah kode, pasti akan memodifikasi, pasti akan merubah. Nah, jadi ketika kita menggunakan clean code, tidak akan terjadi gambar yang produktivitas yang menurun seperti yang ada di gambar. Nah, kita harapkan dengan clean code ini akan tetap menstabilkan productivity yang kita hasilkan. Next, Mas. Terus kemudian ketika kita menggunakan clean code, jelas pasti kita dengan mudah untuk menemukan bug yang terjadi atau bug yang dihasilkan dari proses dari testing tersebut. Next, Mas. Nah, yang dikerjakan oleh SMM, next, Mas. Yang ada 5 syarat yang utama yang digunakan di divisi IT. Yang pertama, mudah dibaca. Terus kemudian efisien, kita mengeluarkan effort yang kecil, tapi mendapatkan hasil yang banyak. Terus kemudian kita juga menghindari duplikasi ketika ada fungsi general, kita pisah biasanya dari fungsi yang kecil-kecil agar bisa digunakan oleh semua fungsi yang mempunyai tujuan yang sama. Terus kemudian kita juga harus mempunyai error handling yang seperti dikatakan oleh Mbak Dian tadi, kita juga harus mempersiapkan worst thing yang terjadi ketika dites atau ketika sudah masuk deployment, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, pasti kita juga harus memberikan feedback, entah itu ke user atau ke kita sendiri agar bisa memperbaiki code yang telah kita buat. Terus kemudian tested, berjalan seperti yang kita inginkan. Nah, kalau seperti yang dikatakan Mbak Dian, ada SIT dan UIT. Nah, kalau di Sinarmas ada 2 seperti itu. Jadi kita di development sendiri kita melakukan testing, terus kemudian kita pindah ke UIT. UIT kita juga melibatkan user, kita melibatkan developer sendiri untuk mengecek apakah berjalan seperti yang kita inginkan. Nah, setelah semua ini biasanya berjalan 1 bulan di UIT, maka baru kita pindah ke deployment. Nah, testingnya seperti itu kalau di Sinarmas Mining minimal 2 kali seperti itu. Next, Mas. Nah, di sini saya akan memberikan simple trik yang digunakan di Sinarmas Mining. Mungkin nanti teman-teman yang mahasiswa juga bisa menggunakan simple trik ini untuk mengerjakan final project misalnya. Kalau di Sinarmas Mining diharapkan ini bisa membantu untuk semua di tim untuk bisa membaca apa aja yang dilakukan di sebelumnya atau akan dilakukan di sesudahnya. Next, Mas. Nah, di sini saya akan memberikan simple trick tentang meaningful name, make a great function, dan useful command. Next, Mas. Next. Nah, yang pertama adalah meaningful name. Nah, avoid disinformation. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita bisa membuat variabel yang jelas, maka kita sebaiknya menuliskan variabel itu sejelas-jelasnya. Sehingga ketika ada programmer baru masuk atau terjadi kesalahan, kita dengan mudah untuk menemukannya. Contohnya, kita membuat sebuah nama variabel, misalnya model hazard. Nah, biasakan untuk menulisnya secara lengkap, jangan sampai disingkat mhazard. Nah, ketika ada orang baru, diharapkan ketika melihat, oh model hazard, jadi dia sudah tahu bahwa ini adalah model hazard. Nah, kalau misalnya kita melihat yang contoh yang jelek, mhazard, tidak semua orang tahu ini adalah mungkin dia mengilangnya mobil hazard atau apa yang lain, bukan model hazard, itu juga akan mempersulit orang yang berada di tim tersebut. Seperti itu. Next, Mas. Terus kemudian meaning distinction. Nah, ini contohnya ya saya ambil ketika juga sering dilakukan ketika saya kuliah. Biasanya kita juga kadang-kadang memberikan nama variabel itu asal-asalan. Biasanya kalau di iterasi kita nulisnya i doang, atau di sebuah fungsi kita namai A1, A2. Nah, itu juga akan menyulitkan orang-orang yang berada di satu tim. Nah, dengan memberikan
perbedaan yang jelas, misalnya yang berada di contoh yang bawah. Kita harus memberikan perbedaan, misalnya source dan destination. Ketika orang membaca fungsi tersebut, tahu kalau misalnya array yang pertama itu digunakan untuk destination, terus kemudian array yang kedua adalah tempatnya, sehingga ketika ada orang baru masuk, dengan mudah mengetahui, oh array ini digunakan untuk ini, array ini digunakan untuk ini, seperti itu. Next. Terus kemudian searchable name. Nah, sebisa mungkin ketika kita membuat variabel, terutama fixed variabel, kita biasakan menggunakan nama-nama yang mudah dicari, semisalnya max class per student, max day, max salary, karena setiap orang yang baru masuk ke dalam tim tidak akan ketika code-nya itu ada ribuan, kan semua yang baru tidak akan membaca semua code itu secara gamblang. Dia akan mencari inti-inti setiap code itu apa, terus kemudian melihat code ini bagaimana berjalannya. Nah, sebisa mungkin kita juga harus memberikan variabel yang mudah dicari. Ya, contohnya yang berada di ini, di slide, jadi max day, max salary, max class per student. Jadi sehingga ketika ada orang baru ingin mengembangkan atau ingin memodifikasi, itu dengan mudah mengetahui apa tujuan dari sebuah variabel ini. Seperti itu. Next. Terus kemudian verb and noun. Nah, verb and noun ini bisa digunakan untuk developer untuk lebih mempermudah kita membaca atau mengetahui apa sih sebenarnya ini, seperti itu. Jadi kalau di kami kita bagi menjadi dua, yaitu verb dan noun. Nah, kalau di Sinarmas, jadi kita bedakan kalau menggunakan kata kerja, semisalnya sum salary, count student, itu pasti adalah sebuah fungsi. Nah, bisa dibedakan sama sebuah variabel atau kelas, ya kita hanya menggunakan kata benda, sehingga ketika kita mereview sebuah code, jadi kita dengan mudah tahu bahwa oh ini sum salary, sum student ini adalah sebuah fungsi. Terus kemudian student account itu adalah sebuah variabel atau bisa jadi sebuah kelas. Nah, makanya kita bagi secara besar ini agar memudahkan teman-teman di satu tim ini agar lebih mudah ada merge dari team lead, seperti itu. Next. Nah, terus kemudian biasakan jangan menggunakan slang word ya ketika fungsi itu untuk nge-kill ya, kita tulis saja kill, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang slang atau tidak dipahami orang lain, seperti itu. Next, Mas. Nah, terus kemudian yang paling mempermudah lagi, kita mengambil setiap kata dari konsep yang kita gunakan. Misalnya kita mengabstraksi sebuah controller atau mengextend sebuah root. Nah, kita bisa menggunakan konsep yang digunakan dalam konsep tersebut. Salah satu katanya, misalnya kita mengambil konsepnya adalah sebuah controller. Nah, kita bisa mengambil, saya membuat sebuah controller misalnya untuk hazard, ya kita membuat hazard controller, atau saya membuat time controller atau count controller. Jadi sehingga ketika ada orang masuk, oh tahu bahwa ini adalah sebuah controller yang diabstraksi dari konsep controller, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah how to make a grade a function. Di sini saya akan memberikan sedikit trik-trik bagaimana untuk memberikan sebuah function namanya atau sebagainya. Next, Mas. Nah, yang pertama, sebuah function itu harus tidak lebih dari 80 kolom. Nah, semisalnya ini kita mengimport dari tempat lain. Nah, kalau kita melihat yang di bawah itu panjang ke kanan dan bisa melebihi layar. Jadi orang mereview itu agak sedikit sulit seperti itu. Nah, bisa dibedakan dengan ketika kita melihat yang ada di atas. Nah, kita bisa dengan mudah melihat ketika di review sekejap, kita melihat, oh ini fungsi-fungsinya ini tidak ke kanan, jadi menghindari untuk terlewati dibaca oleh seorang reviewer, kayak gitu. Next. Terus, sebisa mungkin ketika kita menggunakan, kita ada percabangan, gunakanlah switch dibanding dengan if else. Nah, seperti kita lihat, ini fungsinya baru return satu-satu seperti ini. Bagaimana kalau returnnya banyak? Nah, itu akan mempersulit ketika kita menggunakan if else. Nah, lebih baik kita menggunakan case yang lebih pendek, sehingga orang baru melihatnya mudah, reviewer juga melihatnya lebih mudah, seperti itu. Next. Nah, di
di sini one function, one purpose ini dimisalkan fungsi A dan kegunaannya semisalnya seperti itu, ya kita menganut rules yaitu loss coupling, high cohesion. Jadi sebisa mungkin setiap fungsi itu mengejalkan satu purpose. Nah, ketika ada fungsi yang gagal, maka kita dengan mudah mencari fungsi tersebut. Dibedakan ketika kita mempunyai God function. Ketika ada fungsi yang misalnya ini ada check email, validate, send email. Nah, ketika ada error, nah kita harus mengecek di setiap satu-satu ini di bagian mana yang terjadi error dibandingkan dengan kita langsung mencari ke fungsi yang benar-benar error ketika kita menggunakan high cohesion kayak gitu. Next. Nah, terus kemudian block and indentation. Nah, block and indentation ini juga berguna ketika kita melakukan merge code kepada di satu tim agar lebih mudah reviewer untuk membacanya. Jadi sebenarnya yang saya ambil cuplikannya ini sebenarnya adalah fungsi yang sama. Cuma karena menggunakan indentasi yang berbeda, blok yang berbeda, biasanya Git ini melihatnya adalah sebuah code yang berbeda. Nah, maka sebaiknya kita menggunakan kesepakatan yang sama kayak gitu. Kalau di Sinarmas Mining biasanya kita menggunakan Beautify sehingga ketika push ke GitHub perubahan-perubahan yang bukan kita kayak yang kecil-kecil seperti ini tidak akan mengganggu reviewer untuk melihat code yang kita buat. Ini baru contoh kecil bagaimana ketika code-nya ini ada 10.000 pergantian atau 1.000 pergantian dan kasihan reviewernya cuma melihat perbedaannya cuma spasi atau beda blok atau beda kurung kurawal, itu juga sangat menyiksa reviewer kayak gitu. Makanya kalau di Sinarmas Mining kita mengakalinya dengan Beautify seperti itu. Next, Mas. Terus kemudian seperti yang Mbak Dian katakan, kita juga harus mempersiapkan worsting ketika hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Maka kita harus setiap fungsi itu biasakan menggunakan try and catch. Seperti ini fungsinya observasi service patch data, misalnya seperti itu. Nah, kita juga harus mempersiapkan ketika error itu kita harus memberikan respon apa ke user. Jadi user akan mendapatkan balasan yang oh ini error karena ini. Ketika misalnya ketika di status SIT atau UIT kita dengan mudah menemukan oh errornya di sini, maka kita harus benarkan di sini. Jadi kita melihat return-nya juga seperti itu. Nah, next Mas. Terus kemudian sebisa mungkin extract, try and catch. Nah, seperti yang sama yang contohnya, contoh main of function-nya adalah observasi service, patch data dan sebagainya. Nah, ini biasakan dipisah dari main function. Jadi ketika ada orang yang ingin mereview main function-nya, jadi dia hanya melihat main function-nya saja, nggak nambahin try and catch dan sebagainya. Jadi akan mempermudah reviewer atau orang tim yang baru melihat code tersebut. Kayak gitu. Next, Mas. Nah, di sini sebenarnya kalau kita sudah menerapkan clean code, sebenarnya komen ini nggak perlu dilakukan sih, tapi ketika memang ketika dibutuhkan ya kita tulis beberapa yang penting saja. Di sini contoh next, Mas. Nah, di beberapa perusahaan, terutama misalnya di Sinarmas, kadang-kadang juga kita menuliskan copyright, tahunnya dibuat kapan, terus versi berapa, biasanya itu ditulis untuk mempermudah proses development selanjutnya, biasanya seperti itu. Atau biasanya juga ada legal reason untuk menulis hal-hal tersebut, kayak gitu. Next. Terus kemudian we need inform reviewer unfinished function. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena misalnya di tim kita ada 10 atau 20 code, nah kan reviewer itu juga kadang-kadang mengecek fungsinya satu-satu. Nah, kita juga harus memberikan informasi kepada reviewer, semisalnya, kita membuat fungsinya tapi isinya belum ada. Nah, agar reviewer itu tidak bingung, kita juga memberikan komen, semisalnya, ini belum dikerjakan dan tujuan fungsi ini untuk ini, dan belum selesai to do komennya, seperti itu. Jadi, sehingga reviewer ini
tahu kalau kegunaannya untuk ini, terus kita masih dalam proses pengerjaan, sehingga reviewer juga nggak akan bingung, oh ini gimana, apa belum di-push, atau masih belum selesai, atau merge-nya gagal, atau ada kesalahan waktu merge, kan kita juga mempersiapkan hal-hal terburuk yang akan terjadi seperti itu. Next, Mas. Terus warning consequences. Jadi kadang-kadang kita juga semisalnya ngedam database misalnya dibutuhkan waktu 7 atau 5 menit. Nah, kita juga harus menginfokan ini kepada calon user baru atau yang lainnya. Ketika kita menjalankan sebuah fungsi ini, kita harus menunggu 5 menit. Atau ketika kita menjalankan fungsi ini, suatu saat kita harus mematikan fungsi ini agar tidak berdampak ke fungsi yang lainnya. Ini juga perlu diperhatikan agar setiap ini akan menunggu. Jadi waktu ngedam data, wah ini ngehack atau gimana kan? Kita juga perlu memberikan respon ke teman-teman tim yang baru agar lebih mudah memahami ada konsekuensi yang dijalankan, yang harus diterima ketika kita menjalankan program tersebut, kayak gitu. Next, Mas. Nah, terus kadang-kadang kita juga perlu memberikan maksud apa yang telah kita buat, seperti itu. Sebenarnya kalau fungsinya telah kita tulis itu baik, ini tidak perlu dilakukan. Tapi ketika memang kompleksitasnya sangat tinggi, terus ini sangat rumit, nah kadang-kadang kita juga perlu memberikan komen ini agar reviewer juga mudah ini kegunaannya untuk apa. Semisal contoh, oh ini membuat thread atau bagaimana seperti itu. Next, Mas. Nah, terus kita juga ketika memberi komen juga harus informatif. Misalnya ini return-nya apa, terus fungsinya ini apa. Jadi ketika reviewer harus membaca fungsi, nah ini akan lebih mudah ketika melihat komennya juga. Oh, return-nya ini, jadi tester juga nggak akan kesulitan melihat expected-nya apa, yang kita inginkan apa, terus yang developer inginkan apa, terus return-nya sama atau enggak. Nah, kayak gitu. Ini perlu diberikan juga ketika ada untuk team lead atau tester juga lebih mudah untuk memahami apa yang telah kita berikan di code kita, seperti itu. Next, Mas. Nah, ini beberapa footage dari pekerjaan saya. Jadi, ini ada di tambang, terus next, Mas. Terus ini di tambang juga, next. Ini next. Nah, ini juga di kantor kita yang saya tempati sekarang kayak gitu. Mungkin next, Mas. Ya, itu sekian dari saya. Terus mungkin jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mas Adit. Baik, terima kasih Mas Arya. Kita sama-sama berikan aplaus atau jempolnya untuk Mas Arya. Terima kasih Mas Arya. Paparannya cukup baik sekali. Ada beberapa pertanyaan tadi Mas, yang dari saya pribadi. Di ujung paparan tadi ada kunjungan ke site ya, ke tambang berarti Mas. Iya, seorang IT bisa sampai tambang itu gimana ceritanya? jadi Kan tadi ada bicara masalah aplikasi iSafe ya. Iya, betul. Jadi selayaknya developer, jadi kita kadang-kadang juga perlu menginterview user, atau kadang-kadang kita juga perlu mengetahui apakah situasi yang ada di sana. Misalnya contoh yang kemarin adalah iSafe. Kita juga harus tahu keadaan yang ada di tambang itu seperti apa. Nah, semisalnya tidak ada sinyal. Nah, bagaimana aplikasi ini tetap berjalan walaupun nggak ada sinyal. Nah, itu perlu juga kita pikirkan. Misalnya kita harus bermain soket, atau kita harus menggunakan transfer protokol yang lain, itu juga harus diperhatikan. Makanya kadang-kadang kita juga melakukan kunjungan kerja, atau mereview tempatnya, atau kita juga harus melakukan interview kepada user. Seperti itu sih, Mas. Jadi memang kesempatan untuk jalan-jalan masih ada ternyata ya, untuk teman-teman IT kunjungan kalau ke project-nya site ya. banyak, pasti lebih. Luar biasa ya. Oke. Kalau misalkan bicara masalah tips and trick ya, tadi beberapa Mas Arya sampaikan bahwa ada beberapa nih. Kemudian saya tadi mau sedikit membayangkan ada produk atau aplikasi yang dibuat oleh Mas Arya. Ini semuanya dipakai berarti ya, tips and trick-nya? Atau yang mana sih yang sering Mas Arya gunakan? Atau saran deh, saran buat teman-teman sore hari ini, yang mana Mas yang kalau sebenarnya ada banyak step yang digunakan di Sinarmas Mining. Karena waktunya cuma 15 menit, saya cuma share tiga aja ya. Jadi, tapi yang ya, sebenarnya yang komen itu
sebenarnya kalau misalnya kita udah mengikuti great function sama great meaningful name, sebenarnya yang nomor 3 itu digunakan nggak masalah. Nah, mungkin yang paling digunakan di Sinarmas Mining itu seperti yang tadi 5 konsep dasarnya, yaitu ada testing, ada prepare the worst thing, dan lain-lain sebagainya, seperti itu sih, Mas. Oke, baik.